Obrolan bantur kasih. Obrol bikin baper. Oh ya lupa bantul kasihnya. Bantul kasih dulu ya Mas ya. Oke, gitu ya guys. Oke, nah pada kesempatan kali ini kembali lagi sama saya. Ya pasti masih tahu ya, saya Bima Ciu, host. Kalau hostnya saya itu pasti seputarnya OMK lah ya, bersama Sobat Omkers. Nah sekarang kita kedatangan tamu yang nggak asing lagi. Ini juga pernah saya tanya-tanyai kebetulan, yaitu adalah Mas Arta. Ya betul. Apa kabar Mas Arta? Baik Mas. Oke, udah siap Mas Arta? Iya harus siap. Sudah siap, oke. Nah kesempatan kali ini kita membahas soal, karena udah masuk masa prapaskah ya guys ya. Ini kita bahas soal APP nih. Nah tema APP kita yang kali ini adalah soal bela rasa ya. Kebanyakan membahas soal bela rasa kehidupan sih. Nah yang kali ini kalau nggak salah itu soal kesehatan sama penderitaan sesama. Nah Mas, untuk pertama yang saya tanyakan adalah Mas sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak, Karena sehat, Mas, nih. ada hubungannya sama penderitaan, sudah menderita Mas. Sudah. Kok sudah menderita Mas? Dalam penderitaan hidup mungkin ada iya. apa kayak menderita apa, susah bangun tidur kan menderita. Oh, iya. Ya, nanti telat dimarahin dosen gitu kan. Ya kan bisa menderita. Oke, tapi nggak apa-apa Mas ya. Menderita itu maksudnya ya pasti ada cobaannya sendiri-sendiri dalam kehidupan. Gitulah guys maksudnya guys. Bukannya gimana-gimana. Kamu nggak usah ketawa-ketawa Mas. Oke. Aku tuh grogi Ya, Mas. gini? Harusnya ada partnernya soalnya. Oh ya nggak apa-apa toh, single fighter. Oh iya, lost dulu Mas. Lost aja. Oke ya. Ini kayaknya Mas Arta ini gugup guys ya. Betul. Gak apa-apa ya. Santai loh Mas. Kalem daun ya. Oke. Kita mulai tanya-tanya aja nih guys ya. Ini sebagai kaum muda yang menghayati masa prapaskah di masa APP ya. Soal APP ini ya, masa prapaskah pertama pada minggu kedua kali ini kita akan tanya-tanya soal bela rasa kehidupan, seputar kesehatan, seputar penderitaan sesama kita itu kayak gimana. Nah, terutama yang lebih terkait di sini adalah masih terkait soal COVID ya, yang di Bantul ini terutama lagi naik-naiknya. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Jogja ya, itu PPKM level 4 ya Mas? Iya, level 4 sekarang Mas. Nah, sebenarnya saya itu dari dulu saya nggak paham. Level 1, level 4, yang saya tahu level 1 itu kalau dalam game itu level 1. Terus nanti kita farming, grinding, naik level 2. Ini level 4 itu udah jago gitu ya, berarti udah ya. ada ulti Mas. Oh, iya. Udah ada ulti. Betul. Ini anak MLBB guys. Oke, ya seperti itu ya guys. Oke, kita langsung tanya aja ya guys ya. Nah ini ada pertanyaan Mas soal selama ini ya. Nah di dalam kehidupan Mas Arta itu sekitarnya Mas Arta mungkin di lingkungan atau di wilayah yang lebih luas wilayah, kalau dalam spesifik lingkungan atau mungkin lebih kecil lagi lingkup keluarga, itu ada nggak yang misalnya dalam kasus COVID ini ada yang terkena COVID dalam, entah nanti yang variannya Delta atau yang sampai sekarang Omikron, itu ada nggak sampai sekarang ya, dari awal COVID di Indonesia sampai detik ini? Oh iya. Kalau dari keluarga dulu itu kan karena mama saya itu nakes. Oh iya nakes. Wah bagus nih. Jadi kita itu dulu kena pas sebelum belum apa namanya isolasi itu belum jadi tren Mas dulu. Oh iya. Masih sendiri kan. Sekarang kalau isolasi kan bareng-bareng. Oh iya ada betul. Teman-temannya yang lain isolasi. Di shelter Mas sekarang. Oh di shelter mana ya? Di shelter sekarang ada shelternya. Kalau saya dulu itu isolasi tahun 2000. Kita mulai corona berapa sih? 2020 ya? 2020. Mulai merebak itu 2020. Itu dulu isolasi pas Juni ya? Ya, ngawali. Oke, sip. Terus ya udah kebetulan kan mama itu mau disuruh isolasi ke disuruh isolasi ke shelter. Tapi kan kita ya udahlah, daripada ke shelter ya udah di rumah aja, nggak apa-apa. Ya udah jadinya itu isolasi di rumah. Oke, berarti kondisinya nggak apa-apa, aman. Maksudku tidak ada gejala kayak misalnya panas yang berlebihan atau kayak gitu, nggak ada. Jadi kayak masih safe lah kalau di rumah. Safe ya. Jadi kalau penyebaran pun juga di sekitar rumah ya. At least you save other people out there ya kan. Oh iya. Mantap. Sok bahasa Inggris gua guys. Padahal yang nggak bisa. Oke, ya gitulah paling. Selama ini ya. Berarti yang pernah positif di keluarga sendiri itu mama. Mama doang.
berapa kali? Kalau kan nakes tuh ya. Oh, iya. Nakes kan otomatis kalau nakes pasti menangani entah pasien COVID, pasien TBC, pasien apapun ya. Nah itu udah berapa? Misalnya yang puji Tuhan kalau nggak kena gitu ya. Tapi pasti resiko kena ada. Itu berapa kali kalau ada kenanya itu? Kalau yang kena puji Tuhan sekali, Mas. Oh, syukurlah. Jadi mama saya itu S1. S1 COVID ya. Iya. Oke. Tapi dulu tuh di rumah sakit itu prinsipnya gini, Mas. Jadi nunggu giliran. Oh, oke. Soalnya kan mama saya kan kerjanya itu enggak yang dirawat jalan gitu. Enggak yang di apa namanya bangsal. Nah, iya, bangsal. Kerjanya di poli, Mas. Jadi tinggal nunggu orang yang datang. Dan kebetulan THT juga. Jadi tetap iya masih ada sangkutannya di kita sama COVID, Mas. Kan kasusnya mirip-mirip nih. Iya, mirip-mirip ya. Gitu. Paham. Jadi gitu, guys. Jadi kalau nakes emang seperti ini. Kebetulan Mas Arta ini adalah ibunya seorang nakes. Berarti kalau nakes itu dokter atau? Enggak dokter, Mas. Perawat? Perawat. Oh, perawat, guys. Jadi saya pikir itu dokter. Dokter aku enggak gini. Enggak, Bu. Jadi pas itu gimana perasaan? Itu kan mamahnya sendiri, ibu sendiri. Waktu kena COVID itu pengalaman apa yang dalam perasaan Mas Arta sendiri alami atau was-was, khawatir, takut kah atau apa? Katakanlah ya, kalau pakai analogi, wah ini gila guys. Ini COVID ini adalah maut yang sedang jalan-jalan di dunia guys. Waduh guys, jadi kayak malaikat pencabut nyawa. Katakanlah begitu ya kan dulu serem-seremnya itu waktu 2020 awal Maret itu mulai, saya ingat isolasi pertama itu mulai diumumkan tanggal 15 Maret kalau nggak salah ya. Seingat saya ya itu 15 Maret 2020 itu mulai isolasi. Nah sampai sekarang mulai berkembang. Akhirnya berkembang itu entah ini masih pandemi atau akan menjadi endemi ya. Iya kan itu. Bisa. Nah itu gimana perasaannya? Kalau awal pas kena itu malah yang was-was malah yang lain. Maksudku yang lain itu dari bukan mamaku malah yang lain. Apa namanya? Anggota keluarga lain. Nah, I see. Kan mama kan ada riwayat penyakit sendiri. Oh. Jadi kan kita kan agak kayak was-was kalau kemarin itu makanya kan kita itu malah pengennya kita itu mama itu dikasih ke shelter awalnya karena kan takut. Iya. Tapi mama sendiri malah bilang ya udah nggak apa-apa di rumah aja. Mau penyakit ya wis ke dhisik kayak gitu nih. Ya udah kita ya udah percaya ya kalau saya liku apa namanya kayak sama yang punya penyakit. Iya. Terus mama bilang dulu tuh pesennya itu gini, kalau COVID itu anggap aja seleksi alam gitu. Iya kalau misalnya udah nggak bisa, misalnya udah kena terus dilalah ya, bablas, ya udah. Mau gimana lagi? Tapi seenggaknya kita ada apa namanya kayak preventif gitu loh, biar kita nggak. Ya minimal kalau kena itu ya nggak langsung kabur, takut di swab. Iya. Minimal ya swab dulu Kak, isolasi. Dalam hati itu apa nggak berat waktu mamahnya kena COVID itu? Kaget sih, kaget Ya? Tapi apa ya kayak khawatir, aduh ini sedang ditemenin maut nih gitu. Misalnya katakanlah, kasarnya gitu ya guys, maksudnya aku nggak katakanlah kasarnya begitu, tapi maksud saya bukan kayak gitu ya, katakanlah ya kan jelek-jeleknya kan memang kasusnya tinggi kalau COVID. Nah itu apakah siap untuk risiko terburuk gitu waktu itu? Iya, dulu itu yo mikirnya tuh ya udah kalau misalnya sembuh ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kalau sembuh cara lain ya ya udah. Oh ya udah ya. Dulu udah bener-bener kayak ya udahlah, yang penting dulu apa namanya? Ngikut saran dokter, ngikut saran dari rumah sakit, ngikut anjuran pemerintah. Iya. Gitu. Benar sih. Betul. Terus ada lagi misalnya itu orang terdekat ya mengalami. Nah, ada nggak misalnya kayak momen-momen nih kayak selama mamah itu jadi nakes, terus kemudian ya jelas ibu sendiri, terus itu kehadiran mamah itu menurut Mas Arta itu seperti apa? Gak usah nangis mas, gak usah nangis mas, matanya merah, gak usah nangis mas. Gak nangis mas, bingung. Gak usah nangis, teman-teman juga gak usah nangis ya. Kalau ya kebetulan kan nakes terus kan nakes tahu sendiri resikonya mas. Jadi dulu itu ya mikirnya ya udah, kalau emang itu udah pilihan pekerjaan, kan jadi nakes juga kan tanggung jawab. Pertanyaan mas, apa? Kehadiran mamah itu seperti apa sih di kehidupan Mas Arta itu jadi? Selama jadi nakes, terus kemudian sebagai mamah, kemudian apa ya? Setelah kena COVID itu seperti apa? Kemudian kehadirannya itu bisa dideskripsikan nggak? Aku itu anggap mama itu malaikat mas. Waduh.
Ibu itu adalah malaikat guys, ya. Ini teknik menjilat ya guys ya. biar sangunya banyak. Karena makan selain membantu keluarga ya mengurusi keluarga iya. kan kalau nakes kan tetap ngurusi yang lain. Iya betul. Terus dulu bikin aku speechless itu soalnya banyak tetangga yang datang ke rumah mas. Tapi belum covid ya. Ya tahun-tahun dulu pas baru-baru jadi nakes itu kan di desa kan jarang apa namanya kayak tenaga kesehatan kan jarang. Soalnya ada yang sakit apa mampir. Iya. Ntar misalnya bawain apa gitu kan rasanya kayak jadi ibuku gini tuh gitu. Iya betul. Perannya di masyarakat tuh gini jadi agak kayak oh ya wis malaikat tadi itu mas. Iya sih, ya itu perannya ibu sebagai nakes ya, perannya mama sebagai nakes. Nah ini kalau dalam lingkungan dan wilayah itu ada nggak yang sempat apa ya berita duka meninggal atau apa gitu? Banyak mas. Banyak ya, beberapa. Kalau di lingkungan sendiri ada berapa? Di lingkungan itu kemarin yang baru itu 1 tapi kurang kayaknya oh beda, salah sorry. Beda orang. Salah beda orang. Itu malah ibunya temen gue SMA soalnya. Oke. Ada yang kena varian baru, terus ada. Itu ya kaget aja kan, soalnya kan pengalaman ibu juga kena tuh. Dan ibu kan sehat. Iya. Terus kebetulan temenku SMA itu ya sehat dengan cara lain. Iya betul. Kan sembuh dengan cara lain. Ya udah puji Tuhan masih diberi kayak umur yang panjang gitulah kasarannya. Masih diberi kesempatan untuk ada di dunia gitu ya. Oke, nah itu kan temen ya tadi ya, temen terus kan ibu atau ibunya? Sama kasusnya sama. Ya? Ibu. Nah karena temen ya kebetulan ya kita kaitkan langsung ke APP kita ya guys ya. APP itu apa singkatannya mas? Singkatan dari aksi apa peduli bukan? Salah. Bukan aksi peduli ya, mas. Soalnya gini mas, aku tuh di lingkungan tuh ada APP toh, nggak pernah berangkat. Kalau saya nggak salah ya mas, aksi puasa pembangunan. Kalau saya nggak salah ya. Kalau belum ganti, betul nggak Romo? Tahu cuma kota APP. Untuk kolektor kayak taunya APP itu kolektor. Nah, karena membangun artinya kita konstruktif. Berkaitan dengan teman mas tadi, apa yang teman Mas Arta lakukan? Maksudnya kebalik, apa yang Mas Arta lakukan untuk teman Mas Arta? Ya, nah itu untuk gimana untuk temannya? Iya kayak kan ya orang lain kan biasa kayak datang, tapi kan berhubung itu kayak apa namanya? Kan nggak boleh kan tetap isolasi sekeluarga. Iya. Cuma datang ngaruh ke kalau bahasa Jawanya. Ngaruh ke. Bahasa Indonesianya apa ya? Enggak itulah pokoknya. Ngaruh ke itu apa ya? Yang apa ya bahasa Indonesia? Iya. Sulit ya. Wah bahasa Jawa ki angel guys. Ya. Itu ya kayak ngaruh ke aja sama memberi support. Oke ngaruh ke memberi support ya. Gitu doang sih. Ya. Soalnya udah nggak bisa gimana lagi lah mau ketemu juga sulit. Masa harus isolasi bareng kan nggak mungkin. Iya. Ya makanya itu cuma ngaruh ke aja. Ngaruh ke, betul sih bagus itu sebuah tindakan yang ngaruh ke itu kalau orang Jawa itu budaya yang apa ya turun temurun dari wajib. Leluhur kita ya bukan kayak wajib nggak wajib deh itu deh maksudnya sunnah aja mas sunnah juga sunnah juga kayaknya enggak pokoknya tahu-tahu turun temurun aja orang yang nggak pernah diajari ngaruh ke pun tahu-tahu nanti ngaruh ke betul orang Jawa gitu kayak gitu nah ngaruh ke itu kayak apa ya kamu mengunjungi terus menanyakan kesehatan misalnya gitu ya itu contohnya kayak gitu guys. Nah ini bagus dari cerita Mas Arta ini kita bisa lihat bahwa sebagai kaum muda di sini Mas Arta ini ikut membangun ya punya pengalaman pribadi sendiri ya Mas terutama ibunya yang seorang nakes kemudian temannya yang punya ibu juga ternyata kena COVID juga dan akhirnya ibunya sembuh dengan cara lain itu disupport juga sama Mas Arta sebagai kaum muda yang berusaha membangun konstruktif gitu ya itulah ya, sebagai kaum muda itu harus kayak gitu guys ya setuju nggak setuju kalian harus kaum muda harus membangun konstruktif apalagi pemuda-pemuda OMK sobat Omkers semua di sini ya kan wah awas nih kalau pada nggak membangun ya wah tapi nggak apa-apa guys nanti kalian punya proses kalian sendiri-sendiri membangun di lingkungan kalian masing-masing di wilayah kalian di ya minimal keluarga lah ya itu untuk kalian sendiri. Nah nih kalau saya jadiin kan tadi analoginya ya mas analogi COVID adalah maut gitu. Maut yang sedang berjalan-jalan dunia. Nah katakanlah kalau saya itu Rasul Paulus, tahu Rasul Paulus? Tahu, kalau latar belakangnya tahu? Yang itu enggak.
Kalau saya nggak salah baca di kitab suci ya. Aduh gimana Omker, Pak sobat Omkers ini pada nggak tahu. Paulus itu dulu Saulus ya, dulu apa ya, dulu sok ngejar-ngejar para pengikut Kristus kalau nggak salah. Oh. Terus yang dibutakan itu, Oh iya. terus sembuh, jadi Paulus. Nah, ibaratkan saya Rasul Paulus. Saya tuh punya quotes Mas. Bagus nih quotesnya. Ya, nih saya baca dulu, saya ngepek dulu ya. Enggak apa-apa. Nih, kata Rasul Paulus. Hai virus, di manakah kemenanganmu? Oke. Hai maut, hai virus, di manakah sengatmu? Nah, itu untuk pandemi nanti kalau udah berakhir. Nah, itu pesan untuk COVID-19 ya. COVID-19 tidak untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan sebagai apa ya? Sebagai hal-hal yang biasa di kehidupan kita ya. Karena kita sudah hidup berdampingan selama 2 tahun dan yang namanya virus itu pasti ada terus ya Mas. Betul. Flu juga pasti ya. Influenza yang ada lebih dulu, betul? Flu burung. Terus flu burung ada lebih dulu. Dulu pernah jadi pandemi tapi cuma sebentar ya kan. Terus apalagi itu ada masanya, ya itu masamu hampir habis Covid. Waduh. Aduh guys, aku menantang maut guys. Gak berat. Ampun ya, Mas Covid. Enggak, saya punya Tuhan guys. Oke, mungkin cukup segitu ya guys ya, quotes dari saya dan ini Mas Arta. Terima kasih Mas Arta sudah sharing. Sama-sama. Nah, cukup sampai sekian. Jangan lupa guys follow IG-nya Mas Arta. IG-nya apa Mas? Norbertus_Arta. Norbertus_Arta. Dan jangan lupa juga follow IG dari OMK Santo Yakobus dan gereja STYKB ya, kalau gereja ya kalau nggak salah. Nanti di channel lah. Nanti di sini adalah ya. Betul. Jadi di follow. YouTube-nya di subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa komen apapun positif yang membangun kita semua untuk kemajuan gereja ini dan kemajuan masyarakat semuanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Salam Bantul Kasih. Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin baper. See you guys.